Halo semua, balik lagi di sini. Hari ini kita bakal melakukan perjalanan waktu yang seru banget loh. Kita mau menelusuri gimana sih mobil di jalanan Indonesia berevolusi dari pertama kali muncul sampai jadi secanggih yang kita kendarai sekarang. Yuk, kita mulai perjalanannya. Coba deh, pernah nggak sih kalian duduk di mobil zaman sekarang, dikelilingi layar sentuh dan berbagai tombol canggih, terus kepikiran gimana caranya kita bisa santai di titik ini? Nah, pertanyaan itulah yang akan kita jelajahi bareng-bareng hari ini. Ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari awal banget pas mobil pertama kali datang. Terus, kita lihat gimana industri otomotif mulai tumbuh di sini. Setelah itu, kita loncat ke era modern yang teknologinya gila-gilaan. Kita juga bakal bahas peran penting Toyota sebagai contohnya. Dan terakhir, kita intip kemana arah masa depan industri ini. Oke, mari kita putar waktu kembali ke awal abad ke-20. Coba bayangin deh, jalanan yang isinya cuma delman dan pejalan kaki. Di zaman itu, konsep punya kendaraan pribadi itu rasanya seperti sebuah kemewahan yang cuma ada dalam mimpi. Nah, ini dia momen bersejarahnya, tahun 1904. Untuk pertama kalinya, ada mobil yang menginjakkan roda di tanah Indonesia. Mobil ini dibawa oleh seorang Belanda bernama J.G. de Swart. Kebayang nggak sih hebohnya masyarakat waktu itu ngelihat kereta tanpa kuda ini? Pasti gempar. Ya, tentu aja. Di masa-masa awal itu, mobil bukan buat semua orang. Kendaraan ini jadi simbol status yang luar biasa. Cuma dimiliki segelintir orang super kaya dan para pejabat pemerintah. Dan hampir semua mobil ini pun masih diimpor langsung dari Eropa. Sekarang, kita maju ke era berikutnya, di mana sebuah perubahan besar mulai terjadi. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai menanam benih-benih untuk membangun industri otomotifnya sendiri. Garis waktu ini menunjukkan sebuah pola yang jelas banget. Semuanya dimulai pasca kemerdekaan, ada dorongan kuat dari pemerintah. Terus, ekonomi di tahun 60-an mulai tumbuh, permintaan mobil pun meledak. Nah, ini yang membuka pintu buat investasi asing di tahun 70-an yang mengubah Indonesia dari negara pengimpor jadi negara perakit. Puncaknya, di tahun 80-an, disitulah kita melihat lahirnya industri otomotif lokal yang sesungguhnya. Kalau era sebelumnya itu ibarat membangun fondasi, era modern ini adalah soal akselerasi. Disinilah teknologi benar-benar mengambil alih, mengubah mobil dari sekedar alat transportasi jadi semacam gadget canggih beroda 4. Coba deh perhatikan seberapa cepat lompatan teknologinya dalam beberapa tahun terakhir ini. Dari mobil hybrid yang jadi mainstream di 2017, terus fitur keselamatan otomatis yang jadi standar di 2018. Lanjut di 2019, mobil kita jadi kayak gadget pintar yang nyambung ke internet. Dan sekarang, fokus utamanya adalah efisiensi maksimal. Perubahannya benar-benar secepat kilat. Ngomong-ngomong soal efisiensi, salah satu teknologi kuncinya itu CVT. Mungkin kalian sering dengar istilah ini. Sederhananya, ini adalah transmisi otomatis super pinter yang nggak punya perpindahan gigi yang terasa kasar atau jeduk. Hasilnya, perjalanan jadi jauh lebih mulus, dan yang paling penting, jauh lebih irit bahan bakar. Nah, untuk memahami tren industri ini secara lebih nyata, menarik banget nih untuk melihat bagaimana satu pemain besar seperti Toyota nggak cuma ngikutin arus, tapi juga ikut membentuk perkembangan ini. Kontribusi Toyota ini bisa kita lihat dari beberapa pilar utama. Mereka itu bukan cuma jadi pionir sebagai produsen Jepang pertama di tahun 1971, tapi juga inovator yang ngenalin berbagai macam model mobil. Selain itu, mereka juga jadi mitra strategis pemerintah di proyek-proyek besar seperti pabrik baterai, dan mereka juga investasi besar untuk ngembangin sumber daya manusia lewat pelatihan teknisi lokal. Kutipan ini benar-benar merangkum peran mereka dengan sempurna. Ya, ngenalin mobil keluarga yang ikonik itu penting, tapi menjadi yang pertama membawa teknologi hybrid ke Indonesia lewat Prius, wah, itu adalah sebuah langkah visioner yang seakan-akan sudah menetapkan arah untuk masa depan industri. Ngomongin masa depan, arahnya udah sangat jelas. Industri otomotif sekarang ini bergerak menuju jalan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Kenapa? Ya karena kita semua punya tanggung jawab untuk mengurangi emisi dan dampak lingkungan. Dan ini bukan lagi cuma wacana loh, tapi sudah jadi aksi nyata. Mulai dari pilihan mobil hibrid yang makin banyak, investasi besar buat produksi baterai lokal, sampai kolaborasi untuk bangun infrastruktur pengisian daya. Ini semua bukan langkah yang terpisah, tapi bagian dari upaya besar untuk membangun sebuah ekosistem transportasi hijau yang lengkap. Dan visual ini menunjukkan kenapa semua ini penting banget. Lihat deh perbedaannya di grafik ini. Complang banget kan antara emisi tinggi dari mobil konvensional dan emisi yang jauh lebih rendah dari mobil hybrid. Inilah peran teknologi hybrid sebagai jembatan penting menuju transportasi masa depan yang bebas emisi. Jadi, kalau ada 3 hal yang perlu kalian ingat dari obrolan kita hari ini dia.
Pertama, perjalanan luar biasa industri otomotif kita. Kedua, betapa cepatnya teknologi mengubah mobil kita jadi lebih baik. Dan yang ketiga, masa depan yang lebih hijau itu sudah ada di depan mata, yang dipimpin oleh kendaraan hybrid dan listrik. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang seru. Kita udah lihat kebangkitan mobil hybrid dan listrik. Pertanyaannya sekarang adalah, apa selanjutnya? Apakah mobil yang sepenuhnya otonom alias bisa nyetir sendiri? Atau mungkin sumber energi yang sama sekali baru? Saya penasaran banget pengen dengar pendapat kalian. Terima kasih sudah menyimak.